Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Wa ba'd. Kaifa halukum santri-santri ustadz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan video ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Ya, mudah-mudahan santri-santri sekalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kesehatan tentunya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu kita wajib untuk mensyukuri nikmat tersebut. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama ya, melanjutkan buku Momentum Iman Kita. Ya, yang saat ini Ustadz akan membahas satu tema tentang tanda-tanda dari tanda kiamat, yaitu terbelahnya langit atau langit terbelah. Ya. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita membayangkan ya, langit yang tiap hari kita pandangi yang begitu indah ya, begitu luar biasa ya, ia sangat kokoh sekali walaupun kita tidak melihat adanya penyangga ataupun tiangnya. Ia sangat besar, bahkan mungkin di antara kita tidak akan ada yang mampu menghitung luasnya langit itu ya. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita membayangkan pula tentang langit di malam hari yang di dalamnya banyak sekali ya, Allah hadirkan bintang ya, dalam momen-momen tertentu ya, tanggal 14 setiap bulannya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit tersebut satu panorama yang sangat indah sekali dilihat, yaitu bulan purnama ya, yang bahkan karena saking indahnya di antara kita mungkin banyak sekali yang merasa takjub dan syok ketika melihat indahnya atau eloknya sesuatu yang ada di langit itu. Santri-santri sekalian, ternyata bahwa langit yang begitu indah baik di siang hari maupun di malam hari, langit yang begitu kokoh baik di siang maupun di malam hari, itu tidak memiliki kekuatan apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan Allah terhadap langit ya, pada hari kiamat itu langit akan terbelah dan hancur. Belah dan hancur. Belah dan hancur. Belah dan hancur. Idza as-samaa shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Idzas samaa'u syaqqat ya, Allah Ta'ala berfirman apabila langit terbelah ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini ayat yang menjelaskan tentang satu tanda dari hari kiamat. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Atshawi di dalam kitabnya An-Nafahat Al-Makkiyah juga menjelaskan tentang ayat ini, bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perubahan yang akan terjadi pada makhluk-makhluk besar pada hari kiamat ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman idza samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah ya, bahwa langit itu akan pecah dan saling terpisah satu sama lain. Bintang-bintangnya akan berhamburan ya, matahari dan rembulan akan menjadi gelap.
Kemudian firman Allah SWT selanjutnya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh, ya, langit itu patuh terhadap Rabbnya, dan sudah semestinya langit itu patuh, ya. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitabnya menjelaskan, ya, beliau merupakan salah satu mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, ya. Beliau mengarang sebuah kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, ya. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa wa adzinat li rabbiha wa huqqat, bahwa langit itu patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Patuh terhadap perintahnya untuk terbelah dan terpecah. Dan sudah memang semestinya bahwa langit itu patuh mendengar dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ayat tadi dan beserta tafsirnya, ya, kita semua dapat mengambil hikmah dan ibrah bahwa semua yang ada di dunia ini, ya, bumi, langit, ternyata telah dimiliki oleh pencipta. Siapa? yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sang pencipta berkehendak terhadap ciptaannya, maka semua makhluk tidak akan mampu untuk menghalanginya. Ya. Termasuk terbelahnya langit nanti pada hari kiamat. Jika langit yang besar saja, yang kokoh, itu dapat dihancurkan dan terbelah, ya, dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana dengan kita, makhluk yang kecil, lemah, tentunya kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Ya, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu nama, memiliki satu sifat, yaitu Al-Qadir. Apa itu Al-Qadir? Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir itu memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang sempurna. Ya. Dia mampu melakukan apa yang dia kehendaki. Ya, dan tidak ada atau tidak akan ada yang mampu melemahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadir juga, ya, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir ini juga memiliki pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah yang maha berkuasa menetapkan takdir untuk segala makhluknya. Santri-santri sekalian, ya, dan diantara pengaruh nama Allah Subhanahu wa taala Qadir ini ialah diselamatkannya hati orang-orang yang beriman, ya, dari banyaknya penyakit iri, dengki, dan lain sebagainya. Karena faktor ia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nama Allah Al-Qadir. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu memberikan sesuatu kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala pun mampu menahan terhadap sesuatu yang dia kehendaki. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh karunia. Ya. Oleh karena itu santri-santri sekalian, patut kiranya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qadir, ya, yang mampu melakukan sesuai dengan kehendaknya, dan tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan, ya, kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Nah, kita tutup pembahasan langit terbelah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.